nggak salah 3 kali atau 4 kali selama minggu yang lalu. Jadi keunikan, keunggulan itu perlu kita buat sejak awal, sejak dini, dan salah satu caranya untuk bisa mencari atau membuat keunikan atau keunggulan pada produk kita adalah dengan melakukan searching atau browsing di internet, di googling. Jadi dari awal kita sudah bisa manfaatkan teknologi digital atau teknologi informasi. Kemudian yang kedua, kemasan. Kemasan ini penting banget. Beberapa kali dicontohkan, produk dengan kemasan dan tanpa kemasan, itu nilainya tuh beda jauh. Padahal produknya sama. Ya Pak Odang ya, sempat beberapa kali ya. Nilai harganya juga beda jauh. Nah, salah satu juga cara untuk bisa mencari kemasan yang bagus ya, kita cari juga di Google. Kita ketik aja kemasan misalnya untuk bayam, atau kemasan untuk kangkung, kemasan untuk komoditas hidroponik, dan lain sebagainya. Dan bahkan beberapa contoh kemasan pun juga bisa disajikan oleh supplier yang ada di sana, dan kita bisa memesan dengan harga yang relatif juga sangat terjangkau. Saya pernah contohkan di materi wirausaha saya waktu dulu ya, itu kita kalau mau bikin kopi, kemasannya itu harga kemasannya mulai dari Rp700 per kemasan. Dan kita cukup beli minimum itu 50. Jadi saya kira harganya nggak terlalu mahal ya, untuk kopi yang ukuran 500 atau 600 gram. Itu kemasannya mulai dari harga Rp700. Nah, informasi seperti ini itu sangat mudah kita cari di internet. Mulai dari variasi kemasan, bentuk-bentuk kemasan yang menarik. Nah, kita bisa menciptakan kira-kira kemasan kita kalau mau dibikin ada rada-rada unik, seperti apa sih? Nah, itu juga kita cari-cari informasinya di internet, di browser atau di googling. Misal contoh, kita kalau mau jualan bayam, apa yang dibutuhkan orang dari bayam ya? Tentunya tingkat kesegaran yang tinggi atau masih fresh. Nah, itu nanti kita bisa cantumkan di dalam kemasan tersebut. Bayam ini langsung diambil pada hari yang sama, misalnya contoh. Ini sekedar contoh ya. Artinya kita bisa mencari ide atau membuat keunikan terhadap produk dan kemasan, dan bahkan mencari kemasan itu juga dari internet. Jadi pembuatan produk itu sudah dimulai sejak awal, di mana kita membutuhkan teknologi internet. Artinya teknologi internet atau teknologi digital sudah hadir sejak awal. Jadi jangan pada saat produknya sudah jadi, ternyata kita mau jual ke lapangan atau kita jual ke pasar, wah ternyata banyak banget ini yang jual produk yang sama. Bahkan produk-produk yang setara nilainya lebih tinggi, harganya lebih murah, kemasannya lebih bagus, dan lain sebagainya. Nah, sejak awal itu kita sudah melibatkan teknologi informasi pada saat kita membuat produk. Atau kalaupun produk kita sudah ada, kita mau kembangkan produk kita, sejak awal kita sudah perlu melibatkan teknologi informasi. Itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi, nggak cuma teknologi informasi atau teknologi digital ya, dalam kaitannya dengan wirausaha digital ini, itu hanya diperlukan pada saat kita jualan barang. Memang jualan barang itu di toko online, atau tadi memanfaatkan WhatsApp, Messenger, kita sebarluaskan kemana-mana, itu tentu menggunakan teknologi informasi atau teknologi digital. Tapi alangkah baiknya sejak awal kita sudah melibatkan teknologi informasi, mulai dari pencarian ide, mencari keunggulan, mencari keunikan, atau menciptakan keunggulan atau keunikan produk kita. Itu sejak awal sudah kita harus bermain dengan teknologi informasi. Kemudian membuat kemasan. Kemasannya seperti apa? Bahkan mencari contoh-contoh kemasan dan membuat kemasan itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Itu juga kita bisa gunakan di internet. Kita bisa gunakan internet atau teknologi digital. Itu. Nah, kemudian selanjutnya ya kita kan perlu memasarkan. Masarinnya di mana? Masarinnya di toko online. Masarinnya bisa melalui, maksudnya nggak cuma sekedar toko online. Masarinnya kalau menurut saya sih, di tahap awal kita jangan masuk ke toko online dulu. Kita memanfaatkan yang namanya WhatsApp. Nah, ini sebenarnya kita beruntung Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ada misalnya menciptakan produk-produk yang unik, bikin foto, bikin video, nanti Pak Maman akan bantu menyebarluaskan ke 1000 petani atau 1000 penyuluh yang sudah ada di jaringan WhatsApp kita. Ini sebenarnya jaringan yang sangat bagus untuk bisa dimanfaatkan.
Nah, kalau ada keunikan, tapi tentunya sekali lagi perlu kita cari keunikan atau keunggulan produk kita. Jadi jangan cuma sekedar produk yang biasa-biasa aja, bikin satu keunggulan yang unik. Kadang-kadang produknya juga biasa, tetapi kita bisa punya keunggulan di kemasan yang menarik. Nah, itu bisa kita promosikan, kita bisa bantu, dan ini nggak ada biayanya. Bayangin kalau kita misalnya cuma ada di grup WhatsApp yang isinya sekitar 50 atau 60 orang, sekarang ini Pak Maman punya keterlibatan di grup WhatsApp yang totalnya itu sekitar 1032 petani atau penyuluh, ya Pak Maman ya. Jadi sangat-sangat optimal untuk kita bisa bantu sebarluaskan informasi mengenai produk Bapak Ibu sekalian. Itulah kalau seandainya sudah. Nah, sekarang apa yang kita sebarluaskan? Tentunya foto dan video. Nah, pembuatan foto yang menarik, video yang menarik, kita juga sudah bahas di sesi-sesi kemarin. Nah, itu mulai dari awal ya, mulai dari ide, kemudian membuat kemasan, mencari keunggulan, mencari competitiveness dalam hal harga, maksudnya harga kita itu bersaing atau enggak, sampai kita membuat foto, membuat video yang menarik, kemudian kita sebarluaskan melalui WhatsApp, atau melalui sosial media, Facebook dan sebagainya, kemudian kita masuk juga ke toko online, tuh ujung ke ujung itu teknologi informasi semua, atau teknologi digital. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah memanfaatkan itu semua. Minimal kita sudah memanfaatkan untuk diskusi, untuk saling berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman melalui penyuluhan-penyuluhan online seperti ini. Tetapi apakah itu sudah optimal? Nah, menurut saya optimalisasi adalah kalau kita melibatkan produk yang kita produksi atau produk kita sendiri. Artinya kalau seandainya dalam berwirausaha kita nggak cuma memanfaatkan teknologi digital untuk berdiskusi, untuk bisa menerima penyuluhan online, tapi kita juga bisa melibatkan teknologi informasi kita ini untuk bisa mendukung optimalisasi penjualan produk kita atau peningkatan kualitas produk kita, ya tentunya akan jauh lebih baik. Nah, itulah yang disebut dengan wirausaha pertanian berbasis digital. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin memberikan tantangan ini kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang kita ini kalau hari Rabu ya, Pak Maman, Pak Odang, ada Pak Aep, Pak Dede, yang kenal ya, Pak Bubuy, kemudian ada Pak Aceng nih. Pak Aceng udah lama sekali nih. Waduh, Assalamualaikum Pak Aceng, apa kabar? Pak Aceng Nose. Ini saya ingat nih tahun 2018 awal-awal nih. Berdiskusi dengan Pak Aceng nih. Dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya. Nah, ini saya memberikan tantangan karena memang setiap hari Rabu kita judulnya atau topiknya adalah mengenai wirausaha. Ya tentunya ada tambah-tambahan digitalnya. Kenapa? Karena wirausaha yang ada memang perlu dikembangkan supaya punya nilai tambah, plus kita juga perlu memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital untuk bisa lebih mengoptimalkan kapasitas produksi dan kualitas serta pemasaran produk kita. Jadi saya ingin memberikan satu tantangan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita ingin membuat kompetisi. Nah, kompetisi ini bisa siapapun bisa ikutan di dalam jaringan Posududes ini. Dan ada hadiahnya. Hadiahnya cukup menarik. Ada hadiah uang, dan tentunya nanti yang menang kita akan